Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Tarisa Amanda dengan NIM 223304020210 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai manajemen operasional guna untuk memenuhi tugas dari Ibu Lina di matkul manajemen operasional. Baiklah, di pembahasan pertama ada ruang lingkup manajemen operasional. Manajemen operasional secara umum adalah sebuah pengelolaan usaha secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan lainnya, dalam proses mengubahnya menjadi beragam barang, produk, dan jasa. Menurut J. Hazer dan Barry Render, manajemen operasional merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa, dengan mengubahnya menjadi input dan output. Fungsi dari manajemen operasional mencakup fungsi proses, fungsi pengorganisasian teknik dan metode kerja, fungsi perencanaan bahan, dan fungsi pengawasan atau pengendalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang supply chain management. Supply chain management sendiri adalah manajemen rantai pasokan yang merupakan pengintegrasian aktivitas, pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi, dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan melalui saluran distribusi. Nah, keuntungan SCM sendiri adalah persiapan diri dalam menghadapi persaingan bebas. Kunci keberhasilan dari SCM sendiri terdapat 4 faktor. Yang pertama, SCM adalah kegiatan cross-fungsional atau internal, di mana akibatnya SCM merupakan urusan semua orang, baik produksi, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, secara eksternal, perusahaan, pemasok, grosir, dan pengecer itu adalah mitra, di mana perlu memiliki strategic alliance. Yang ketiga, menggunakan IT-based system menjadi mutlak adanya. Yang keempat, SCM selalu berkembang dan perlu continuous improvement. Ada beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola SCM. Yang pertama, melalui banyak pemasok. Dengan banyaknya pemasok, maka negosiasi dapat dilakukan sehingga perusahaan dapat memainkan antara satu pemasok dengan pemasok yang lainnya. Yang kedua, sedikit pemasok. Dalam hal ini perlu ditempuh suatu pengembangan hubungan menjadi partner jangka panjang. Ketiga, ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal dapat ditempuh dengan cara membeli dari pemasok yang sudah ada. Selanjutnya ada jaringan Keiretsu, di mana maksud dari Keiretsu Network ini adalah membuat pemasok Anda menjadi bagian dari koalisi perusahaan. Yang terakhir ada perusahaan maya atau virtual company. Nah, perusahaan maya ini dihubungkan melalui komputer pribadi, internet, fax, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen operasi dalam e-business environment. E-business atau electronic business dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Ada 5 jenis e-commerce utama, yaitu yang pertama ada business to business or B2B. Yang kedua ada business to customer or B2C. Yang ketiga ada customer to customer or C2C. Selanjutnya peer to peer or P2P. Yang kelima ada mobile commerce or m-commerce. Nah, tujuan dari e-business ini adalah mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data sumber daya manusia, keuangan, dan supply chain management atau manajemen logistik. Selain itu juga, e-business ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder lainnya. Selanjutnya kita akan membahas strategi operasional dan pengambilan keputusan. Strategi operasional merupakan turunan dari strategi perusahaan yang menjabarkan strategi secara keseluruhan dari visi dan misi perusahaan. Strategi operasi merupakan seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan yang menjabarkan fungsi operasi dan menunjang strategi bisnis operasi. Menurut Hayes dan Wheelwright 1984, mendefinisikan strategi operasi merupakan suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Semakin konsisten keputusan itu dan semakin besar tingkatan strategi operasi menunjang strategi bisnis, maka akan semakin baik. Tujuan dari operasi sendiri itu ada biaya, kualitas, fleksibilitas, pengiriman, dan pelayanan. Tujuan tersebut harus ditetapkan secara kuantitatif agar dapat terukur besarnya pencapaian yang akan diraih. Lalu kebijakan operasi merupakan penjabaran dan menjelaskan tujuan operasi akan dicapai. Dan ini harus dibentuk untuk setiap sisi keputusan yang mencakup proses, kapasitas, kualitas, persediaan, dan barisan kerja. Untuk melakukan perumasan strategi perusahaan, menurut Hanger J. Davis dan William Thomas L. pada tahun 2012, membaginya dalam 4 langkah. Yang pertama, menganalisis situasi, menentukan strategi, menyediakan pertanyaan, dan menentukan orientasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain produk dan jasa.
Desain produk adalah proses untuk menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sedangkan desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Tujuan utama dari desain produk dan jasa ini adalah yang pertama kepuasan konsumen seorang pelanggan. Lalu kita harus memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tentang peramalan dalam manajemen operasional. Peramalan atau forecasting adalah seni ilmu dalam memprediksi peristiwa-peristiwa akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Menurut Gasper 1998, peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk tersebut dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Lalu, apakah peramalan dan prediksi itu sama? Jawabannya adalah tidak. Ada hal yang membedakan peramalan dan prediksi. Yang pertama kita akan membahas peramalan. Perencanaan sendiri adalah berhubungan dengan apa yang kita anggap harus terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan peramalan adalah proses perkiraan suatu variabel atau kejadian masa datang dengan berdasarkan variabel yang bersangkutan pada masa sebelumnya. Sedangkan prediksi itu sendiri adalah proses peramalan suatu variabel di masa datang dengan lebih mendasarkan pada pertimbangan subjektif atau intuisi dari data variabel di masa lampau. Peramalan dalam manajemen operasional umumnya menggunakan metode kualitatif yang bersifat subjektif, yang dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dan orang lainnya berbeda pendapat. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan yaitu juri dari opini eksekutif, gabungan tenaga penjualan, metode Delphi, dan survei pasar atau market survey. Sekian dari saya, dan apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, saya memohon maaf. Saya akhiri video pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.